warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran mohon kepada jamaah perempuan, ibu-ibu, boleh sekali lagi kami sampaikan, jamaah perempuan yang berada di atas silakan bergabung dengan jamaah laki-laki yang berada di saf. Bersama jamaah laki-laki untuk mengikuti acara demi acara, posisi di saf belakang. Sulawesi Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolda, yang kami hormati yang mewakili Pangdam 23 Palangkaraya, jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, para pimpinan Ormas, MCI, MSB, IPMI, DMI, dan IPIM. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan, bahwa Jumat ini oleh karena itu mari kita senantiasa mengirimkan sebanyak-banyaknya shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dalam perhitungan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mengawali dengan pembacaan Asmaul Husna yang akan disampaikan, akan dihadiri oleh tim Asmaul Husna Polda Sulawesi Tengah. Tim Asmaul Husna ini dibawa asuhan Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah. Dipersilakan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jamal ya Mutaqabbir ya Qadir ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Rafiq ya Rafiq ya Muhit ya Muhit ya Sami ya Basir ya Hakam ya Alu ya Latif ya Habib ya Hakim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Hasib ya Jabir ya Kahir ya Hakim ya Mujib ya Wasi ya Majid ya Barik ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Hakim ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bahru ya
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Asmaul Husna seperti di atas ini Asmaul Husna insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan berkah. Sekali lagi kami sampaikan Asmaul Husna tadi di bawah asuhan Bapak Kapolda Sulawesi Tengah. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita akan mendengarkan salawat yang diiringi oleh bacaan barazaki dan hadrah. Kami persilakan pimpinan SD untuk memulai. Silakan. Allah asbab rahmat ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya, dan Allah luaskan rezeki kita, dan semoga insya Allah keluarnya kita dari majlis ini semua dosa-dosa kita diampuni Allah, semua hajat kita dipenuhi Allah SWT. Dan kemudian kita minta kepada Allah dimudahkan pertemuan ini, semua yang hadir di sini semoga insya Allah dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan keafiatan, khususnya petinggi-petinggi kita, petinggi negeri ini, petinggi kita, Gubernur, Bapak Gubernur kita, Bapak Kapolda, dan semua jajarannya. Semoga insya Allah diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. الفاتحة الهاتفة وعلى بيت صالح الله تعالى يسلم ويعطي قلوب ويستر عيوبنا وجعلنا من الناجحين وجعلنا من صالحين يا رب العالمين، وخصوصا أنفاق الجروح والحبيب عدروس من سائر الجزر، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، إن الله يتغشهم برحمة مغفرة ويدخلهم الجنة مع الذين من عليهم النبيين والصديقين إن شاء الله وسلم، وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
Jadi saya kenal Pak Kapolda itu sudah berapa 15 tahun yang lalu ketemu di masjid dan di kafe. Setiap saya sholat subuh, berangkat ada Kapolda habis. Waktu itu ketika Kapolda habis saya katakan, gara-gara saya berjamaah terus, ketemu lagi beliau Kapolda saya berjamaah. Kalau penuh dengan Kapolda, lagi-lagi sholat, ini cerita ini bukan ini fakta. 2010 saya sudah ke Makassar. Beliau Kapolda habis seperti itu. Coba, Kapolres ya, kalau kita coba dari Bapak ini, akhirnya saya ketemu lagi kali-kali, dan bapaknya sudah meninggal. Kalau Kapolda saya doakanlah mudah-mudahan kebenaran tempat lain yang bagi saya. Kalau kita salah satu berjamaah, beliau ini saya sering tanya orang berjamaah, mana tadi Bapak sudah jalan kali saya dari belakang jalan kaki menjabatan beliau kira-kira sekitar 2 kiloan, 20 meter ya. Jalan kaki sudah seperti tidak ada orang kemarin, aku bisnis jalan saya biasa. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ibu kalau bisa jadi penumpang ini berkah. Dorong suaminya, kalau perlu antar suaminya ke masjid. Bonceng suaminya atau mobil. Pahalanya insya Allah sama dengan pahala yang melaksanakan sholat. Ibu biar tidak sholat, yang penting antar suaminya ke masjid dapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakan. Anak sekolah, kepala sekolah saya berharap ajak anak-anak kita subuh, karena subuh itu awal hari yang baik. Siapa yang memulai harinya dengan kebaikan, insya Allah sepanjang hari pasti baik. Jangan begitu bangga WA, bangun langsung ke masjid dulu. Selesai di masjid, bangun lagi. Yang dan baca Al-Quran. Kalau itu hari Jumat begini, jangan baca surat Al-Kahfi habis. Insya Allah panjang Jumat Allah. Ini beberapa harapan saya, mudah-mudahan Jumat berikutnya semakin ramai, semakin masjid ini tidak buat sampai keluar, insya Allah Sulawesi.
Insya Allah kita menjauhkan dari segala macam. Amin. Biar apa yang saya sampaikan terima kasih kepada kita yang telah ikut. Ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi sebelum pulang kalau ada yang memeriksa silakan periksa dulu. Saya semakin cepat saja sampai kolesterol tinggi, asam tinggi, atau baik silakan periksa kita gratis. Yang berbasis dan doa bersama seluruh masyarakat Palu, insya Allah masyarakat Sulawesi Tengah akan menjadi masyarakat yang penuh keberkahan. Sekali lagi saya sebagai aparat kepolisian kemudian habis ini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Kami menyebut diri dan sudah di sini mohon doanya, mohon partisipasinya dengan doa-doa daripada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya jamaah subuh ini. Insya Allah saya yakin, saya optimis Allah akan memberi dan menjaga seluruh Tengah ini untuk selalu aman. Sekali lagi, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila aparat kepolisian dan jajaran dari Sulawesi Tengah ini belum maksimal memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili seluruh aparat kepolisian Sulawesi Tengah. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya jamaah seluruh Tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan amanah oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan hormat Bapak Dr. Haji Al-Fatih MSc disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Kapolda, genap para pimpinan daerah, para pejabat utama, pimpinan daerah, pejabat utama, dan tiga para perwira, para pimpinan majelis bergerak Dewan Masjid Indonesia, masyarakat tingkat masjid Indonesia, dan persaudaraan imam masjid yang sudah ikatan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian, anak SMA, SMK, ini hadirin berhadirat bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam bersalah Anas Jabar yang hadir pada saat memberikan ceramah dan
melaksanakan sholat jamaah. Ini Sulawesi Tengah, kalau sholat ini terus, insya Allah dan Allah pasti datang. Walau anna al-qur'an akan membuat negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kata Allah baik dari langit maupun dari bumi. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah beda. Kadang biasa bisa dicermati, kadang tidak. Tapi kalau berani bersama Allah berjanji, tapi syaratnya cuma satu: penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Jalan menuju beriman dan bertakwa itu tadi Ustaz yang membacakan Al-Quran, saya dengarkan ayatnya seperti yang saya bacakan tadi. Jadi ayat yang dibaca tadi sama pembaca Al-Quran itu yang saya baca tadi. Allah berfirman, "Utma uliya ilaika minal kitabi," dan baca Al-Quran yang telah menurunkan Allah kepada wa aqimus shalah, dan laksanakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa kita ramaikan berkah ini. Menurut para ulama, keluarga, kepala keluarga yang rajin melaksanakan sholat subuh, hasil penelitiannya itu hampir 90% akan pasti mengatakan ada 10% yaitu maksudnya yang sholat subuh dan tapi kalau semua sholat karena Allah, Allah jamin keluarga kita pasti baik. Kenapa? Karena kita memulai hari dengan kebaikan. Bangun subuh, kita jalan ke masjid, semua kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan ini, maka kita insya Allah senantiasa diberkahi Allah. Begitu juga daerah kita. Kalau pemimpin di negeri ini yang beragama Islam semua memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah, yakin daerah kita ini insya Allah akan baik. Oleh karena itu, sekalipun tidak semua orang bisa, tapi mari kita dengan keikhlasan yang bisa, mari kita laksanakan. Insya Allah, Allah yang tolong, kalau Allah tolong, tidak ada. Karena itu mudah-mudahan nanti Jumat depan, karena setiap Jumat berkah. Kita majelis berkah dan semua teman-teman setiap umat berkah semuanya di kantor gubernur. Tapi kalau begini terus saja, setiap umat di sini. Kalau begini
Dan saya yakin bisa begitu terus. Saya pernah dengar kalau Ustaz ceramah, katanya orang Yahudi itu takut sekali sama orang Islam yang salah satunya lebih kami daripada salat kita. Penampakan dari depan Masjid Baitul Khairat, Masjid Raya Baitul Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Ini suasana di subuh hari tanggal 16 Januari. Sholat subuh berjemaah, subuh berkah dihadiri sponsori pemerintah daerah, Kodam Palakawira, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Polda, serta jajaran pemerintahan Kota Palu, juga masyarakat Muslim Kota Palu. Suasana di subuh hari. Penampakan dari depan masjid. Ini tempat wudhunya ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, lagi berada di Masjid Raya Baitul Khairat. Mau ikut sholat subuh berjemaah, subuh berkah bersama Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Kodam Sulawesi Barat, Palakawira Sulawesi Tengah Barat, Sulawesi Barat, dan Polda Sulteng Sulawesi Tengah. Sallallahu alaihi Masjid wa ala alika wa Gubernur Sulawesi Tengah. أشهد أن لا أشهد أن حي على الفلاح خير من النوم خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik
أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah. Ada dua penceramah ini. Insyaallah kita akan istirahat. Tausiah yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Umum dari Sumatera, Al-Ustaz Dr. Fahmi Fadlis, SCMA di Sumatera. الحمد لله رب العالمين الذي أوجد هذا الوجود فطرة الخلق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الحق المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الناس والأبرار في الوجود. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، جماعة شكر الله kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan keafiatan. Dipertemukan Bapak Gubernur Dr. Haji Abdul Hafidz
Alhamdulillah memberikan bersama kita dan selalu hadir memberikan sesuatu keuntungan, membentengi akidah, memperkuat iman dan semuanya itu selalu bersama. Semoga insyaallah Bapak Guru memberikan kesehatan dan keafiatan dan semoga insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua jajaran semoga insyaallah keafiatan dan keberkahan dan selamat insyaallah. Dan juga kepada Bapak Kapolda akan bersama di sini dan kepada semua jajarannya semoga insyaallah berikan kesehatan dan keafiatan. Imam besar Masjid Baitul Khairat Bapak Ustaz Al-Jan dan kepada semua para imam yang hadir. Lakan hana waktu telah datang waktu yang begitu mulia dan seperti inilah yang harus kita lakukan, pertemuan yang menyatukan hati kita, pertemuan di majelis berkah kita datang kembali yang menggerakkan siapa? Yaitu Allah Subhanahu. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menggerakkan segala sesuatu. Sempurnanya kita semua berikan nikmat salat berjamaah yang bisa menghadiri majlis subuh subuh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala bulan ini dikenal bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada hari terakhirnya Isra wal Mi'raj. Banyak sekali riwayat yang menceritakan satu persatu. Banyak sekali pelajaran yang menceritakan satu persatu. Tapi yang jelas, Rasulullah SAW di Amul Hazan di tahun yang mana saya menjadi pamannya menjadi dan di saat itulah Allah memberikan hiburan kepada beliau dan sekaligus melaksanakan dan itu dijelaskan Allah SWT dari Makkah Mukarramah kemudian ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dan kemudian setelah itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Muntaha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa malaikat Jibril. Allah memperlihatkan kebesarannya kepada manusia. Allah ingin memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillahi kullihim, sebaik-baik makhluk. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, ada satu tempat yang mana hatta malaikat Jibril tidak mampu. Ya Rasulullah, masing-masing kita punya makam. Ya Allah, aku. Ya Allah katakan, indah tentu aku. Kalau saya maju sana saja, itu saya bisa bersama. Wa indah tentu saja. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, la wasata, engkau bisa sampai dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebaik-baik makhluk. Dan Nabi Muhammad SAW tidak ada riwayat perintah dari Allah untuk melepaskan keempatnya atau melepaskan sandalnya. Dengan keempatnya Nabi Muhammad masuk. Nabi Musa waktu di kursinya tapi mereka memilih Allah SWT. Dan di kursinya itu ada perintah dari Zanis dijaga dari orang sampai Allah SWT. Isra wal Mi'raj merupakan mukjizat di antara mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Nabi itu banyak ya.
Waktu dihibur, air sudah habis, jamaah haus. Kemudian para sahabat Anas Jabal yang kepala Rasulullah SAW benar apa? Kami muliakan saudara-saudara di Islam. Sallu ala Nabi. Pergi ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Yang menjawab salam dengan keras, saya doakan istrinya banyak. Ada ibu-ibu saya, burung merpati, burung alam, selalu terlihat di dalam pagi. Kalau ibu-ibu itu menjawab salam, saya doakan semuanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سيدنا إليه وعلى وسلم تكريما الله صلاة وسلام. Semoga sehat walafiat, umur dan bermanfaat. Sabda jalannya Rasulullah SAW bersabda, 7 bagian yang didapatkan oleh Allah di hari kiamat Imam Ali salah satu. Ini yang amanah. Dan beliau SAW untuk petunjuk memberikan hidayah taufik. Mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat pada masyarakat. Alhamdulillah juga saya sudah kepada sehat walafiat. Setelah jalan insyaallah juga kami hormat kepada seluruh pengurus masjid Raya Baitul Khair. Imam Al-Khatib yang selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masyaallah yang luar biasa dengan umat kita yang masyaallah luar biasa semuanya. Saya pun tahu ini maksudnya bukan luar biasa. Ustaz Jamal mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti Allah itu bukan nasyar. Apa yang sampai ini? Mudah-mudahan diberkahi. Dan seluruh jemaah yang Allah yang istimewa dan yang luar biasa. Saya mohon maaf dan bisa memutuskan hanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semua. Mungkin saya bisa sampaikan pada pagi hari ini semoga menjadi bagi Allah dan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberkahi umatku waktu pagi. Maksudnya orang yang pagi hari adalah beribadah, maka dia mendapatkan keberkahan. Dan siapa yang salat sunnah berjamaah, maka dia seperti qiyamul lail sepanjang malam. Sudah dapat pahala qiyamul lail sehingga
أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في كل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة كيف يحتقر بالرب ورجل الرجال وقودها ورجل السجين أكمل أبدا جهالا يستر بها القيامة إن شاء الله تنتهي القيامة بسيطة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikasih Allah. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran tak sekalipun Allah telah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama dia sendiri. Saking hormatnya. Bahkan Allah sudah memanggil Nabi yang Rasul yang lain supaya dengan namanya sendiri. Wahai Adam, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, Ya Musa, wahai Musa. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Isa, wahai Isa. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Dawud. Nabi dan Rasul dipanggil dengan nama sendiri. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun wahai Muhammad, tidak ada. Yang ada apa? Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Dipanggil dengan gelar. Kalau di Indonesia mau memuliakan gelar, doktor, profesor, ustaz, syekh. Allah begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul, Ya ayyuhan Muzammil, Ya ayyuhan Mudaththir, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama memberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bukan untuk saudara masuk bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadi orang yang memuliakan sana di surga? Nabi sudah dalam derajat tertinggi. Kita bagaimana bisa berjumpa dengan beliau? Akan duduk bisa. Kalau waktu kita berbaca surga, ini bukan untuk bersalah satu, tapi untuk seluruhnya. Al-Mahfum Syahadiyah ini satu cerita. Waktu kejadian di acara kita adalah beliau sedang duduk di sebelah kiri beliau ada anak perempuan sudah kecil. Al-Mahfum sedang mengajarkan Al-Fatihah. Karena kalau salat kita dan baca Al-Fatihah sampai tak sah. Dan bacaan Al-Fatihah itu harus bacaan yang benar. Bacaan yang benar tidak mengubahkan arti. Jadi selama bacaan benar masalah. Jadi Allah bisa mengajarkan Al-Fatihah. Kata anak itu, oh bisa tusuk anak terjadi. Masih ada persoalan beliau. Kita bertanya, bagaimana kalau dia berkata alhamdulillah, wallahi wa sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku sedang berpikir pada saat itu, bagaimana saya bisa selamatkan bapak ini? Bapak habis tusuk mau kabur. Ditarik sama jamaah. Dia jatuh ke bawah, terus dipukul sama jemaah. Dia tendang, ada yang pukul juga pakai itu. Wallahi, Syekh Ali rahimahullah jangan, mohon jangan ada yang pukul pakai itu. Kasihan. Menyelamatkan dia. Maka dia kesalahan. Kalau nggak bisa jadi mati. Bisa terlihat ini hadis diselamatkan. Bukannya bongkar-bongkar. Kenapa orang seperti itu? Habis ditusuk, bukan hanya memaafkan, akan selamatkan. Itulah orang yang ada sama Tuhan. Saya lain. Kalau kita ikut begini, orang yang ada sama Tuhan. Saya
Artinya daripada sebagai Suara syukur. Bapak Ibu untuk isu setiap Islam dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semesta lagi kemenangan Bapak Gubernur Bapak Jajarannya Bapak Hamdan Komisi 3 Bapak Lima akan mewakili Super Komika Bapak sebagai MSK Nantinya kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi yang indah ini kita bisa berikan rahmat dan hidayah dan kita. Dan tadi saya datang melihat betapa banyaknya kendaraan, banyaknya kendaraan luar biasa. Teringat ketika kita masalah umroh melaksanakan haji ini banyaknya jamaah. Mudah-mudahan terus dipertahankan, ditingkatkan, apalagi pimpinan kita, guru kita memberikan motivasi semangat yang luar biasa. Bahkan pada ASN di tembok asalkan sholat subuh saja tidak usah semangat. Apalagi hari ini, tapi masalah malam, karena hari ini libur. Wajah karena beliau meyakini dengan doa, dengan bimbingan dan rahmat Allah SWT, insya Allah urusan dunia selesai. Ini saya dengan Pak Sekretaris Kebudayaan barusan tadi Pak Lukman Cumu sebut tadi ya. Banyak jemaah yang hadir ini acara subuh berkah pas tanggal 15 Januari. Tempat wudhunya unik ya, bagus juga, menarik. Masjid Baitul Khairat, Citra ya Baitul Khairat. Ini subuh pagi hari 16 Januari. Banyak jemaah yang datang para subuh berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya lagi berada di pelataran Masjid Raya Baitul Khairat, Palu. Pada hari ini Jumat subuh berkah, tanggal 16 Januari 2026. Akan diadakan subuh berkah, sholat subuh berjemaah, ceramah, sholawat, dihadiri gubernur bersama jajarannya, Pemda, ya, provinsi, pemerintah daerah provinsi, Kodam Palakawira Sulawesi Barat, dan dari kepolisian Polda, serta masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Inilah Masjid Raya Baitul Khairat dari tampak dari belakang. Wajah penampakan wajah Masjid Raya Baitul Khairat. Subuh hari ini tanggal 16 Januari akan diadakan subuh berkah, sholat subuh berjemaah bersama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kodam Palakawira Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, juga Polda Sultan Sulawesi Tengah. Cantik gitu. Ini arsiteknya luar biasa ya. Ini waktu diadakan sayembara ya, waktu mau rencana pembangunan masjid ini diadakan sayembara melibatkan pihak akademisi dari Universitas Sadulako dan masyarakat Kota Palu, Pemda dan masyarakat Kota Palu serta panitia Masjid Agung ini. Dulu namanya Masjid Agung. Pasca gempa dirubah jadi Masjid Baitul Khairat, diadakan pembangunan ulang renovasi besar-besaran karena ketika gempa tahun 2018 masjid ini terdampak dan banyak kerusakan sehingga dibangun kembali. Ini penampakan dari depan Masjid Raya Baitul Khairat. Tadi kita berada di posisi belakang masjid, sekarang kita berada di posisi menuju ke depan masjid. Halaman sangat luas ya. Sini tahun 2017 ya, ketika saya mau naik haji dan istri saya, kami manasik haji di sini. Masjid Agung dulu ya. Jemaah sudah mulai berdatangan. Astaga. Januari. Ya Rasulullah.
الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله يا ناصر الحق يا رسول الله يا من أسرى بك المهيمن ليلا Di atas. يا من أسرى بك المهيمن ليلا إذ تمانلت والأنام رفعت كريما